Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, ini Minggu Prapaskah yang 6. Kiranya sekali lagi kita jangan sampai kehilangan kekusukan atau keseriusan ibadah kita karena kita melakukan ibadah secara online. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, kami hari ini boleh berikan satu kesempatan kembali beribadah pada Tuhan dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Tetapi kiranya ini tidak mengurangi hikmat kami di dalam kami beribadah dan cinta kami untuk datang kepada Tuhan. Sertai hati dan pikiran kami, berikan kami kekuatan khususnya pada hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan adalah kebenaran dari firman Tuhan saja. Kami serahkan seluruh hati kami, kekuatan fisik kami, rohani kami di dalam tangan Tuhan untuk selalu diperbaharui oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Kita akan buka dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan bicara tentang all by God's grace. Artinya segala sesuatu hanyalah karena anugerah Tuhan saja. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu telah mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Salah satu karakter yang paling mencolok di dalam dunia postmodern adalah konsumerisme. Semangat untuk mengkonsumsi atau menikmati segala sesuatu. Nah, di dalam pengaruh konsumerisme ini, maka relasi antara manusia satu dengan manusia lain seringkali digerakkan oleh relasi antara produsen dan konsumen, relasi bisnis. Saya beri Anda sesuatu untuk dikonsumsi, maka Anda juga harus memberi sesuatu untuk konsumsi saya. Jika Anda ingin saya memberikan sesuatu untuk Anda, maka ada gantinya untuk gantinya untuk saya mengkonsumsi. Permasalahannya kemudian adalah bahwa satu produk tidak dibuat oleh satu macam produsen. Jadi berbagai macam produsen. Jadi konsumen sekarang mempunyai pilihan. Dan itu berarti konsumen punya kekuatan untuk menekan produsen. Agar keinginannya untuk menikmati segala sesuatu semakin diakomodasi dan semakin difasilitasi oleh produk-produk yang terada. Dan jangan dikira semangat semacam ini hanya ada di dunia saja. Tetapi semangat semacam ini seringkali juga masuk di dalam gereja. Kita menjadi orang-orang yang ingin menikmati pelayanan-pelayanan ibadah, pelayanan-pelayanan gereja. Kita ingin diperhatikan dan segala sesuatu diperuntukkan untuk saya. Saya menjadi pusat pelayanan dari gereja, saya menjadi pusat pelayanan dari sesama kita. Plus apalagi sekarang kita diperhadapkan dengan pujasera rohani. Ada banyak pilihan kita gereja macam mana. Kita semakin banyak menuntut, semakin banyak konsumtif. Keinginan jemaat untuk dilayani semakin besar.
dan keinginan untuk melayani semakin kecil. Cuma permasalahannya adalah apakah kita yang diberikan anugerah di dalam Kristus, di dalam hidup di dalam Tuhan, dipanggil untuk sesuatu yang sama. Ini akan kita lihat. Egoisme menjadi satu hal yang sangat mencolok di dalam dunia saat ini. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, isu ego pun sesuatu yang sebenarnya mewarnai kejatuhan mereka. Sebagai salah satu warna. Ketika iblis menawarkan sesuatu kepada Adam dan Hawa, jika engkau mengkonsumsi tawaran saya untuk makan buah ini, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Ego Adam dan ego Hawa diangkat sedemikian rupa. Dan konsekuensinya dan harga yang harus dibayar adalah dia harus menuruti dan mengambil tawaran dari iblis. Dan dengan segera Adam mengambilnya dan memakan buah itu yang esensinya adalah melanggar perintah Tuhan. Dia tidak ingin menjadi hamba, dia ingin menjadi Tuhan. Dia ingin menjadi pusat dari segala sesuatu, bukan menjadikan dirinya sebagai alat untuk Tuhan seharusnya menjadi pusat, tetapi dia menjadikan dirinya menggeser Tuhan dan menjadikan dirinya menjadi pusat. Maka relasi antara manusia dan Tuhan terhilang di situ. Dosa bukan sekedar masalah moral, dosa masalah relasi yang terputus dan terhilang dengan Tuhan. Dan pasangan suami istri ini kemudian dikejutkan ketika mereka punya anak, bagaimana dosa kemudian nampak di dalam kehidupan keluarga mereka. Kain membunuh Habil, adiknya sendiri. Dia bukan bunuh musuhnya, dia bukan bunuh orang lain yang jahat, tetapi dia bunuh adiknya. Orang yang seharusnya dilindungi, orang yang seharusnya menjadi objek kasih, tetapi karena dosa itu adiknya menjadi objek dari ego Kain. Ego yang di dalam ketika dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, di dalam kegiatan keagamaannya Kain, dan persembahannya ditolak oleh Tuhan bukan karena salah Tuhan, tetapi karena salah Kain. Kita bisa lihat itu di dalam Ibrani 11 ayat 4. Dia marah. Kenapa? Karena egonya terusik. Lalu dia membunuh. Ego dan agama seharusnya menjadi dua hal yang bertentangan, yang terpisah. Tetapi kali ini di dalam dosa, bahkan ego dan agama menjadi satu hal yang saling terkait. Ego orang Farisi yang merasa tersaingi dan terintimidasi oleh kehadiran Tuhan Yesus yang naik daun. Mereka benci Yesus. Ego orang banyak yang datang kepada Yesus setelah mereka makan roti dan menjadi kenyang. Yohanes 6:26. Tidak seorang pun imun dan tahan dan terhindar dari kuasa dosa yang menjerat, mengikat, dan mematikan. Dosa di dalam hati manusia dan hidup manusia jelas tidak bisa disembuhkan dengan agama. Kalau kita melihat infeksi dari COVID-19 yang begitu meluas cepat, dan ada kadang orang-orang yang katanya meskipun terinfeksi tetapi tidak menampakkan gejala terinfeksi, ada juga yang menampakkan gejala terinfeksi. Saya kira dosa pun demikian. Ada orang-orang yang terlihat jelas terinfeksi oleh dosa. Dia membunuh, dia mencuri, dia membenci, berdusta, egois, tidak mengasihi dan sebagainya. Tetapi ada orang-orang yang tidak terlihat terinfeksi oleh dosa, padahal dia terinfeksi oleh dosa. Orang-orang semacam apa? Mereka beribadah, mereka berdoa, mereka melayani, mereka punya jabatan rohani di dalam gereja, pengurus, majelis, bahkan mungkin hamba Tuhan. Sama seperti halnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa Tuhan Yesus. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, tetapi tanpa spiritualitas yang benar. Rasul Paulus menyadari hal ini.
Dan di dalam Roma 10:1-3 dia katakan demikian. Dia mengungkapkan kerinduan hatinya. Saudara-saudara, keinginanku, hatiku adalah dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Artinya mereka belum selamat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang yang didoakan Paulus agar selamat tersebut, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut dan tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Mereka hidup, tetapi hidup di dalam kematian. Mereka giat untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya kerohanian mereka mati. Tidak heran di dalam gereja ada orang Kristen yang lahir baru dan tidak ada orang Kristen yang mungkin belum lahir baru. Kematian rohani tidak pandang dan tidak diukur dari segi moralitas. Kematian rohani diukur dari sudut pandang Allah. Bagaimana seorang, siapapun itu, dia terpisah dari Allah. Paulus kemudian mengatakan di dalam ayat 3 dikatakan sebenarnya kami dahulu juga terhitung di antara mereka karena kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan seterusnya. Kata dahulu, Paulus dan orang-orang saudara seiman yang lain sebenarnya sama dengan mereka. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terpisah dari Tuhan. Tetapi Paulus menekankan itu dahulu, sekarang berbeda. Mengapa? Karena ada anugerah Allah yang menyelamatkan. Kasih karunia Allah yang membuat kehidupan manusia yang berdosa itu kemudian berbeda sekarang. Kenapa? Dulu dia membenci Tuhan, dulu dia tidak taat kepada Tuhan, dulu tidak mencari Tuhan, sekarang mencari Tuhan. Mengapa kita butuh anugerah? Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Seperti orang yang mati rohani, tidak punya keinginan, tidak bisa berusaha. Demikian juga kita, orang-orang yang mati rohani juga tidak bisa berusaha mencari Tuhan, bahkan keinginan pun tidak. Maka keselamatan harus adalah dari inisiatif Tuhan yang mengangkat kita, menarik kita ke dalam terangnya. Karena kita pada dasarnya tidak mau. Sola gratia, karena anugerah Allah saja kita diselamatkan oleh Tuhan melalui iman. Keselamatan yang macam apa? Mari kita baca di Efesus 2 ayat 6-7. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ada apa di surga? Seringkali yang menjadi pertanyaan kita adalah ada apa sih di surga? Apa sih yang kita peroleh di surga? Lalu sebagian dari kita mulai menjawab di surga ada rumah yang indah. Di surga ada kesenangan. Di surga ada sukacita. Di surga tidak ada penderitaan. Kesenangan dan sukacita macam apa? Kita mulai menjawab, ya, tidak ada kesedihan. Sukacita karena tidak ada penderitaan. Tidak ada sakit penyakit. Di surga tidak ada COVID-19. Semua jawaban ini tentu tidak salah. Karena memang ada sukacita di surga, tidak ada penderitaan di surga. Tetapi hati-hati, yang saya khawatirkan adalah takutnya jawaban ini membuka apa yang ada di dalam hati kita yang paling dalam. Apa itu? Sekali lagi hedonisme. Semangat untuk mengejar kesenangan dan kenikmatan pribadi yang kita tidak bisa dapatkan di dunia, lalu kita cari itu di surga. Semangat semacam ini menggunakan Allah sebagai alat untuk tujuan dan ego kita. Allah bukan alat bagi kita. Allah itu tujuan. Kita adalah alat bagi kemuliaannya. Isunya, pertanyaannya bukan ada apa di surga. Pertanyaannya bukan apa yang saya cari di surga. Pertanyaan mendasar kita adalah siapa yang ada di surga. Pertanyaan mendasar kita adalah siapa yang kita cari di surga. Di surga ada Allah. Inilah kerinduan kita. Inilah kerinduan yang terdalam yang seharusnya
membawa kita ingin masuk surga karena di surga ada Tuhan. Andai kata hari ini manusia mencari Tuhan sama seperti mereka mencari hand sanitizer. Andai kata manusia hari ini mencari Tuhan sama seperti mereka mencari masker, tentu indah di hadapan Tuhan. Tetapi mereka bisa mencari masker dengan agresif. Tetapi kita tidak bisa mencari Tuhan sama agresifnya dengan mencari masker atau mencari hand sanitizer. Padahal justru Tuhanlah yang membuat kehidupan kita berlimpah-limpah akan kasih karunia darinya. Mari kita mencari Tuhan dan bukan sekedar mencari berkat-berkat Tuhan. Supaya apa Tuhan meletakkan kita di surga? Paulus mengatakan supaya pada masa yang akan datang, yaitu di surga, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Jadi apa yang Kristus Tuhan inginkan ketika nanti Dia membawa kita di surga? Dia ingin semakin melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita cicipi di dunia ini hari lepas hari, dan nanti Tuhan akan menggenapinya di surga di dalam persekutuan kita dengannya. Kehidupan manusia bergerak dari anugerah menuju kepada anugerah. Kehidupan kita hari lepas hari ditopang oleh anugerah. Kehidupan kita, keberhasilan kita bergumul melawan dosa, dan barangkali kita berhasil sedikit mengatasi kedagingan kita. Lalu kita mulai berhasil, kita mulai sombong bahwa inilah kehebatan kita. No. Kehidupan kita diberikan oleh Tuhan dan segala apa yang kita hasilkan berasal dari Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan di situ sangat jelas. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh seharusnya melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi hasil pemberian Allah. Jadi apa yang diberikan oleh Allah? Kasih karunia yang menyelamatkan kita melalui iman. Kata oleh menggunakan kata dia di situ. Sesos menoi dia tes pisteos. Yang seharusnya lebih tepat diselamatkan melalui iman. Jadi iman di dalam diri kita berasal dari mana? Iman berasal dari anugerah Allah. Jadi apa itu iman? Iman adalah bagian dari pemberian Allah bagi keselamatan kita. Jadi apa itu iman? Iman bukan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Iman adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Iman adalah apa yang kita terima dari Allah, yang membuat kita puas bahwa Allah ada di dalam pihak kita, di dalam Kristus Yesus. Kita tidak mencari lagi kepuasan ego, tetapi kita mencari kepuasan rohani yang ada di dalam iman. Kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Karena iman. Jadi segala sesuatu yang kita miliki dari Tuhan. Kerohanian kita, iman kita, pengetahuan kita, pengertian kita akan Allah, perasaan yang kudus, kehendak yang baik, perbuatan yang saleh, semuanya berasal dari Allah yang kaya rahmat dan memberikannya itu kepada kita. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5 bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan oleh sebab itu alasannya tidak ada bagi kita untuk menyombongkan sesuatu kebaikan kita, pelayanan kita, kesalehan kita, persembahan kita, jabatan kita di hadapan Tuhan. Kita hidup karena anugerah dan hanya oleh anugerah. Jadi bagaimana seharusnya kita sekarang hidup di dalam anugerah Tuhan? Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang bekerja. Allah adalah Allah yang berkarya. Dan ketika Allah yang berkarya itu bekerja, memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, karyanya itu indah, dan Tuhan katakan sungguh amat baik. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang memiliki dan menghasilkan dan mengeluarkan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Maka kita gambar dan rupanya, terlebih lagi kita umat tebusannya, juga seharusnya menghasilkan perbuatan baik. Maka kehidupan yang di dalam anugerah adalah kehidupan yang bekerja bagi Allah. Karena Allah adalah Allah yang berkarya, maka kita tidak diciptakan untuk menjadi pengangguran. Manusia bekerja, ya, tetapi di dalam kematian rohaninya pekerjaan mereka digunakan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Didedikasikan untuk ego mereka, untuk nama mereka, bukan untuk nama Tuhan, untuk kepentingan diri pribadi, bukan untuk kepentingan Tuhan. Maka tidak heran kesalehan kita dikatakan seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6. Dan Allah mengembalikan kita, perbuatan manusia, kepada jalannya yang benar. Dia menyelamatkan kita untuk berelasi dengan Dia, bekerja bagi Allah. Anugerah keselamatan yang kita terima seharusnya menjadi satu panggilan untuk menyadari konsekuensi kita yang sudah diselamatkan untuk kita bekerja buat Tuhan. Yang dipersiapkan kita sebelum apa? Sebelum Tuhan menyelamatkan kita. Ada satu tugas, ada satu tanggung jawab yang indah yang Tuhan persiapkan. Dan Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Bukan berarti pekerjaan baik lebih tinggi dari manusia. Bukan berarti makna hidup kita ditentukan oleh pekerjaan dan pelayanan kita. Jika kita memahami bahwa kehidupan kita, makna kita adalah oleh karena pelayanan kita, maka ketika pelayanan kita gagal, dikritik, kita merasa kehilangan makna diri. Karena apa? Karena pelayanan kita ditentukan, makna diri kita ditentukan oleh pelayanan kita. Padahal, mari kita buka Lukas 10 ayat 20. Kita baca sebentar di situ. Lukas 10 ayat 20 dikatakan Tuhan Yesus setelah 70 murid yang diutus oleh Tuhan Yesus kembali kepada Tuhan Yesus dan bersukacita karena pelayanan mereka berhasil. Tuhan Yesus mengatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saya ada seorang teman yang tidak dapat berbahasa roh. Dia sedih sekali karena dia selalu karena dia tidak bisa berbahasa roh, dan dia selalu diperdengarkan dengan satu ajaran bahwa orang yang diselamatkan pasti bisa berbahasa roh. Itu tanda kedewasaan rohani. Dia berdoa terus meminta bahasa roh kepada Tuhan, dan alhasil dia tidak menerima karunia itu. Dia tidak bisa berbahasa roh. Dan apa yang terjadi? Dia takut. Dia takut dinilai tidak rohani oleh komunitasnya. Dia takut dinilai tidak diselamatkan. Dia ditolak, apalagi kalau dia jomblo dan dibilang cari jodoh yang seiman. Apa itu seimannya? Bisa bahasa roh. Maka tidak ada wanita yang mau sama dia barangkali. It's joke. Lalu apa yang dilakukan adalah dia kemudian berpura-pura bisa berbahasa roh. Teman-temannya menilai dia rohani karena dia bisa berbahasa roh dan dia bersukacita. Kenapa? Karena nilai dirinya diletakkan di atas penerimaan sosial yang diperolehnya melalui berbahasa roh. Maka dia berpura-pura berbahasa roh. Dasar sukacita orang percaya bukan demikian. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bersukacitalah karena namamu terdaftar, tertulis di surga. Jadi apa itu makna diri? Karena kita bermakna, karena Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tuhan Yesus memberikan makna dalam hidup kita. Maka kita melayani Tuhan. Melayani adalah sebuah ungkapan sukacita karena hidup kita bermakna. Dan kita ingin persembahkan itu kepada Tuhan dan kepada manusia sesama kita.
membawa mereka kepada Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan yang sama yang sudah kita nikmati di dalam Kristus. Maka ketika kita ditolak, dipandang remeh oleh manusia, kita tetap bisa bersuka cita. Kenapa? Karena hidup kita ditentukan oleh Kristus, bukan oleh perbuatan kita. Lalu ketika Paulus mengatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya, artinya Allah memanggil kita untuk bersekutu dan berelasi dengan Dia melalui pekerjaan-pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya bagi kita. Jadi apa itu perbuatan baik? Jadi apa itu pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita yang Tuhan ingin kita hidup di dalamnya? Perbuatan baik itu adalah sarana kita atau alat anugerah dari Tuhan untuk apa? Untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Perbuatan baik itu adalah alat kita untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita. Untuk apa? Terus menerus bersekutu dan berelasi dengan Dia. Loh kok bisa, Pak? Kalau kita ingin melakukan sebuah perbuatan baik, pekerjaan baik apapun itu, melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan di rumah tangga kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, atau melayani Tuhan, melakukan pekerjaan baik di dalam dunia profesional kita, di marketplace kita, dunia profesi kita, kita mulai berpikir, baik itu apa sih? Yang kayak apa sih baik? Apakah kalau yang saya lakukan ini sudah baik? Lalu kalau sudah baik, pertanyaannya baik menurut siapa? Menurut orang yang saya untungkan atau baik menurut Tuhan? Kalau menurut orang yang saya untungkan, saya kemudian akan mengejar apa yang manusia ingin konsumsi dari saya. Padahal itu belum tentu baik menurut Alkitab, tetapi itu baik menurut mereka. Atau kita ingin baik menurut Tuhan. Ketika kita menyadari, oh kita ini dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi yang menilai baik bukan manusia dong. Yang menilai baik seharusnya Tuhan. Jadi apa itu baik menurut Tuhan? Kita mulai mencari kehendak Tuhan. Mulai mencari sudut pandang Tuhan tentang apa itu baik. Kita mulai mencari kehendak Tuhan. Kita mencari kriteria penilaian baik dari Allah. Kita mulai mendalami firman Tuhan karena disitulah apa yang benar dan apa yang baik menurut Tuhan. Kita mulai berdoa memohon hikmat dari Dia. Kita mulai bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita untuk mengasah kepekaan kita kepada Tuhan. Kita mulai memohon Tuhan memberitahukan kehendaknya kepada kita, memberikan kita kekuatan bagi kita untuk terus hidup dalam pekerjaan baik yang Allah sediakan. Dengan demikian kita didorong untuk terus menerus berelasi dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, pekerjaan baik adalah alat, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Maka pekerjaan baik dari Allah akan selalu membawa kita semakin lama, semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu mendorong kita untuk bersekutu dan berelasi dengan Dia. Semakin kita terlibat di dalam pekerjaan baik itu, di gereja, di rumah, di tempat kerja, kita semakin didekatkan oleh Tuhan. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bukan sebaliknya. Membuat seorang undur dari persekutuan dari Tuhan dan menjauhkan diri dari komunitas umat Allah karena kecewa di dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan itu. Jika ini yang terjadi, berarti ada yang salah di dalam pelayanan kita dan hidup kita, bukan Tuhan yang salah. Bukan kita meninggalkan mereka pekerjaan itu, bukan kita justru meninggalkan Tuhan, tetapi adalah panggilan kita untuk kita datang kembali kepada Tuhan. What's wrong with me? Not what's wrong with the others. Tuhan, apa yang salah di dalam hidup saya sehingga saya tidak bisa menikmati pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Sekali lagi, itu kesulitan kita menjadi satu sarana untuk kita bersekutu dengan Tuhan lebih indah lagi. Hidup yang kita jalani di dalam Kristus bukan karena usaha kita,
melainkan semata-mata karena ada anugerah Allah. Anugerah apa yang membawa kita kepada kebaikan? Apa itu baik? Ketika kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Apa itu baik? Ketika kita semakin hari semakin kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bagaimana kita bisa menjadi baik? Kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan dan hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Ini sukacita kita. Ini relasi kita dengan Tuhan. Kita hari ini terbatasi dengan karantina di rumah. Seakan-akan kebaikan kita terhalangi oleh 4 tembok rumah kita. Tetapi justru ketika kita berada di dalam karantina di rumah, kita sedang melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik bersama-sama dengan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita nikmati, syukuri keberadaan kita hari ini ketika kita berada di dalam rumah. So what ketika kita berada di dalam rumah? Apakah ketika kita rebahan di dalam rumah, kita sudah melakukan perbuatan baik? Yes. Setidaknya Anda tidak rebahan di luar. Tetapi apakah itu cukup? Rumah tangga kita memerlukan pekerjaan baik kita. Waktu-waktu yang hilang bersama anak kita hari ini mungkin terbayarkan. Waktu-waktu hilang bersama dengan gembala kita Tuhan yang dulunya terhilang karena kita ingin diperhatikan oleh sesama kita, ego kita kembali kepada gembala agung kita. Ada banyak pekerjaan baik di dalam 4 tembok rumah kita. Banyak sekali. Yang perlu kita lakukan, minta hikmat Tuhan, menemukannya, dan berusaha sebaik mungkin di dalam segala keterbatasan kita. Ini saatnya bagi kita. Tuhan menginginkan kita fokus di dalam keluarga kita. Di dalam mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran yang selama ini mungkin terlewatkan oleh kita. Terus di dalam perbuatan baik yang Allah sediakan. Syukuri karena Allah beranugerah meletakkan kita, memperbolehkan kita hidup di dalam perbuatan baik yang Dia sediakan buat kita. Adalah anugerah Tuhan. Dan jalani anugerah Allah itu dengan merasakan grace by grace in day by day. Anugerah demi anugerah di dalam setiap langkah kehidupan kita bersama dengan keluarga kita di rumah. Jangan sampai perbuatan baik kita hilang, akal, lenyap karena dibatasi oleh karantina kita. Terus berbuat baik, terus berpikir dan yakin dan percaya bahwa Tuhan beranugerah di dalam keadaan apapun yang saya terima adalah anugerah Tuhan, dan tetap berbuat baik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kristus boleh mati bagi kami, untuk mendekatkan kami kembali kepada Tuhan, untuk kami boleh mengenal Tuhan, untuk kami boleh mengingat kembali anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu besar, yang seringkali kami abaikan dalam kehidupan kami. Kami egois, kami konsumtif, tetapi sekali lagi ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang oleh anugerah Tuhan, yang mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, yang melakukan pekerjaan baik yang Tuhan inginkan dan siapkan bagi kami, yang memuliakan Tuhan dan mendewasakan kami. Berikan kami hikmat untuk menemukan setiap celah di dalam kehidupan kami untuk berbuat baik kepada sesama kami, terkhususnya kepada keluarga kami yang terkotak di dalam karantina rumah kami. Apa itu baik? Baik adalah ketika kami dewasa di dalam Tuhan. Ketika kami melakukan pekerjaan baik bagi keluarga kami. Ajar kami untuk mendidik dan membawa keluarga kami semakin baik di hadapan Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, sehingga anugerah Tuhan boleh terus melimpah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur.
Amin.